Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin Rafidama Setiawan dengan NIM 21091387035. Saya berasal dari kelas D4 dan Listrik 2021B. Asal instansi yaitu Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas transformator yang akan saya jelaskan yaitu SUTM dan transformator. Apa sih SUTM? Apa sih transformator itu? Buat kalian yang belum mengerti, ini saya akan jelaskan sedikit. Nah, untuk definisi SUTM atau bisa kita sebut saluran udara tegangan menengah, yaitu sebuah alat konstruksi yang digunakan untuk menyalurkan tegangan listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini banyak digunakan untuk konsumen jaringan tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Untuk menghantarnya terdiri dari 3 fase yaitu RST dan 1 netral atau negatif. Sedangkan transformator sendiri atau transfo adalah komponen jaringan tegangan menengah yang berfungsi untuk mentransmisikan tegangan listrik. Energi tegangan yang ditransmisikan yaitu dari tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 380 atau 220 volt oleh transformator distribusi. Nah, untuk tegangan yang digunakan 220 volt atau 380 volt itu digunakan untuk konsumen rumah tangga. Itu seperti rumah-rumah kita itu menggunakan 220 volt atau 380 volt. Untuk komponen sendiri itu terdiri dari yang pertama adalah tiang beton, kedua isolator, ketiga transforce, 4 penghantar, 5 force cut out, yang keenam lightning arrestor, lalu yang ketujuh yang terakhir adalah transformator. Untuk definisi tiang beton adalah tiang yang terbuat dari bahan dasar semen, pasir, dan batu split yang kemudian dicor dengan kerangka besi baja. Tiang beton kini menjadi salah satu pilihan utama bagi perusahaan yang mengelola kelistrikan seperti PLN. Itu dikarenakan tiang beton ini bisa tahan lama dan bisa digunakan untuk menahan beban yang sangat berat. Tetapi untuk kekurangannya, untuk menggunakan atau memasang tiang beton ini, kita memerlukan atau perusahaan PLN itu memerlukan alat khusus untuk supaya tiang beton ini bisa berdiri dan bisa digunakan untuk alat menaruh transformator. Lalu yang komponen kedua yaitu isolator. Isolator sendiri adalah komponen jaringan distribusi tegangan rendah yang berfungsi sebagai penyekat antara fasa dan penyekat antara fasa dengan tanah. Selain itu, isolator juga berfungsi sebagai penumpu atau penarik penghantar. Di foto SUTM saya itu terdapat 2 isolator, yaitu yang pertama adalah isolator tarik atau trend isolator, lalu yang kedua adalah isolator tumpu atau pin isolator. Untuk gambarnya
itu seperti ini. Untuk isolator tarik itu yang ini. Untuk isolator duduk itu yang ini. Untuk isolator duduk itu berdiri isolatornya, lalu di atasnya ini ada penghantar, jadi dibuat dudukan. Kalau isolator tarik itu kayak gini, tidur isolatornya, lalu untuk penghantarnya itu ditarik. Lalu yang kedua adalah driver atau cross arm. Ini merupakan sebuah komponen jaringan tegangan menengah yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya isolator. Jadi seperti gambar ini, untuk ini kan isolatornya. Nah, ini yang dimaksud driver, dudukan untuk isolator. Di sini tuh ada isolatornya yang ini. Nah, yang panjang ini adalah traverse atau dudukan isolator. Untuk traverse sendiri itu terbuat dari bahan baja digalvanisasi yang berbentuk U, dan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Jadi ada macam-macam untuk bentuknya. Lalu yaitu adalah penghantar di galvas. Penghantar sendiri itu adalah sebuah komponen jaringan listrik distribusi tegangan menengah tegangan fast yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Bisa kalian lihat, ini adalah penghantar. Penghantar ini terdiri dari konduktor. Konduktor itu di dalamnya yang seperti kayak besi untuk penghantar apa itu berwarna putih itu. Lalu yang isolator itu yang luar untuk pengaman lah, isolasi sebuah kabel. Untuk penghantarnya ini menggunakan 3 fase yaitu RST, lalu yang di atas ini yang kecil ini bisa digunakan untuk netral dan ground. Lalu yang selanjutnya adalah fast cut out atau VCO. Komponen jaringan distribusi ini berfungsi sebagai pengaman lebur terhadap arus hubung singkat atau short circuit. Selain itu, komponen ini digunakan untuk memutus tegangan ke transformator ketika dilakukan pemeliharaan. Nah, untuk gambarnya itu yang ini. Kalau kecil itu gambarnya. Ini bisa diputuskan kalau sedang perbaikan di transformator, itu bisa diputus dahulu biar arusnya itu enggak ada arus yang mengalir. Nanti kalau sudah perbaikan itu bisa disambung lagi. Yang dulu waktu ikut magang di waktu SMK itu sering menemui fast cut ini yang apa itu putus karena ya terjadi hubung singkat. Lalu komponen yang berikutnya yaitu lightning arrestor. Komponen jaringan listrik ini digunakan pada distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai alat proteksi terhadap tegangan yang lebih akibat sambaran petir. Jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi jika ada sambaran petir pada trafo tersebut. Lalu komponen yang terakhir adalah transformator. Transformator adalah komponen jaringan tegangan rendah, tegangan menengah yang berfungsi untuk mentransmisikan tegangan listrik. Energi listrik tegangan menengah 20 kV
diturunkan menjadi 220 volt atau 380 oleh transformator distribusi. Jadi dari tegangan 20 kV itu ditransmisikan atau diturunkan menjadi 220 atau 380 volt untuk digunakan di konsumen rumah tangga. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang masih membingungkan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya jelaskan ini berguna buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.